warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan menghadiri acara desiminasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya marilah kita ucapkan rasa syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu Hikmah selaku kepala sekolah yang sudah bisa memberikan waktu dan hadir di sini untuk saya dan juga kepada rekan-rekan semua. Langsung saja, Bapak Ibu, di sini saya ada tugas aksi nyata modul 1.4 dan satu modul sudah terselesaikan dan saya harus mengimbaskan kepada rekan-rekan semua. Dan yang modul ini yaitu judulnya budaya positif. Nah, budaya positif yang ada di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Karena kita sekarang sebagai pendidik. Karena budaya positif ini juga bisa di lingkungan masyarakat. Sebelumnya kita definisi dulu yang namanya budaya positif. Budaya, Bapak Ibu, budaya itu artinya kebiasaan secara umum. Terus positif itu adalah hal yang baik. Jadi budaya positif jika digabung yaitu kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik yang ada di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, latar belakang dari pembelajaran ini yaitu menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, guru itu diibaratkan seorang petani yang menjadikan tanaman tumbuh subur, memastikan tanah cocok untuk ditanami, maka perlu diberi pupuk dan membasmi hama-hama pada tanaman tersebut. Sekolah ini diibaratkan adalah tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian salah satu tanggung jawab guru yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, sehingga terdiri dari warga sekolah, lingkungan kita yang saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, secara garis besar budaya positif itu dapat diartikan adalah yang dari sekolah merupakan perwujudan penerapan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, tercipta dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik pada lingkungan yang positif. Bapak Ibu, di sekolah terutama kita selama setelah pandemi sungguh miris karakter-karakter anak yang sudah mulai menurun. Jadi makanya itu kita sebagai guru harus melaksanakan lingkungan atau melaksanakan budaya positif itu menjadi suatu kebiasaan dan itu tercipta di dalam lingkungan yang positif. Adapun cakupan materi nanti yang saya sampaikan, yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi.
Nah, bagaimana untuk menciptakan disiplin positif? Bagaimana disiplin positif itu adalah disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik atau dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa kebajikan universal tersebut, Bapak Ibu? Saya yakin panjenengan semua sudah tahu yang namanya kebajikan itu banyak nih, universal. Ini sekelumit yaitu tentang keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lainnya. Nah, disiplin positif ini akan melahirkan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tersebut terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira profil pelajar Pancasila ini kita tidak asing lagi karena kita sudah pada kurikulum merdeka. Tujuan dari kurikulum merdeka yaitu mewujudkan anak yang profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Jika kita rangkum yaitu pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari nilai-nilai tadi universal itu bisa dirangkum dulu. Kemudian berkepribadian global, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini adalah tujuan pendidikan dari pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Menurut Gian Gossen ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berarti kita harus ada motivasi dulu dari diri manusia. Dan menurut Gian Gossen ini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi 3 motivasi ini menurut beliau seorang psikologi, anak itu ada 3 motivasinya jika ingin bersikap dalam disiplin, yaitu 1 hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian kita kupas satu persatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah tingkat motivasi terendah, Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia. Apa yang terjadi biasanya kalau anak yang motivasi karena takut hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka itu hanya menghindari permasalahan. Nah, ini motivasi yang bersifat eksternal, karena hanya takut hukuman saja, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu berperilaku baik karena hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa itu? Kalau di sekolah yaitu guru. Nah, motivasi ini adanya karena ingin mendapatkan pujian, misalkan dari seorang guru, atau mendapatkan hadiah. Misalkan kamu kalau tertib saya beri hadiah sesuatu, permen. Nah, itu hanya karena ingin mendapatkan ini hanya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ini masih bersifat eksternal, karena hanya bukan dari dirinya sendiri, karena hanya ingin mendapatkan penghargaan dari
orang lain, mendapatkan pujian. Biasanya motivasi yang eksternal ini akan bisa tertulis. Nah, baru kemudian yang ketiga, ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak di sini itu akan menjadi orang yang akan berkata, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi mereka melakukan sesuatu ini karena nilai-nilai yang mereka yakini. Oh, kalau ini benar, berarti saya harus melakukan ini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif yang sudah tadi penjelasan yang awal. Karena motivasi ini perilakunya bersifat internal, berasal dari dirinya sendiri. Jadi atas dasar kesadaran diri, bukan dari orang lain, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dihargai. Nah, kalau sudah anak pada tahap motivasi ini adalah sudah tahap yang baik karena sudah ada dalam diri sendiri. Nanti akan secara sadar sendiri untuk melakukan sebuah disiplin, namanya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan kedisiplinan, berarti itu akan harus ada ukuran, ya harus ada peraturan atau keyakinan. Nah, di dalam budaya positif itu tidak ditimbulkan peraturan, maksudnya tidak ditampilkan peraturan, tapi yaitu keyakinan, Bapak Ibu. Nah, peraturan itu kenapa kok tidak peraturan bukan keyakinan? Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu arah, yaitu seorang guru atau sekolah. Jadi tidak ada keterlibatan murid. Mau tidak mau murid harus melaksanakan peraturan ini. Nah, biasanya anak semacam kalau sudah begini, oh saya melanggar karena saya tidak suka peraturan ini. Nanti anak itu merasa kadang tidak menerima dengan peraturan itu. Tapi apa perbedaan dengan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh dua arah, yaitu guru dan murid. Keyakinan kelas menekankan pada nilai-nilai kebajikan pada keyakinan seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan tertulis. Jadi kalau kita berkesimpulan, kalau keyakinan ini kita bentuk kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kalau sudah terbentuk, berarti murid sendiri itu kan ikut merangkum dari keyakinan itu. Biasanya keyakinan ini adalah di atas kesadaran anak sendiri. Oh, saya harus macam ini, saya harus macam ini. Ini berasal dari diri anak. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah mempraktekkan dengan apa yang sudah saya pelajari. Bukan berarti peraturan sekarang yang kita di sini ini adalah tidak baik, adalah baik, Bapak Ibu. Karena saya belum belajar tentang materi ini, ya saya kemarin juga ada peraturan. Tapi setelah saya belajar tentang modul ini, berarti saya sekarang memahami tentang peraturan dan keyakinan. Nah, di sini anak-anak saya beri satu angket berupa note face note ini. Apa itu namanya? Kertas kecil untuk menuliskan keinginan anak. Impian anak itu maunya bagaimana di kelas ini gitu. Jadi setiap anak itu bebas mau menulis apapun. Bu, saya mau menulis ini, Bu. Saya menulis kalau belajar itu tidak ada yang ganggu atau tertib. Boleh. Bu, saya ingin itu loh, Bu, selalu mengganggu saya, dibully.
boleh tidak ada pembulian. Nah, saya ingin kelas ini bersih, ya silakan ditulis. Kemudian ada juga yang nyeleneh Bapak Ibu, Bu, saya ini tidak ada PR, nah gitu. Ada juga macam itu, istirahat tepat waktu. Nah, silakan tulis saja, tidak apa-apa. Bu, saya ingin senang Bu, maksudnya itu tidak ada apa? Iya itu tadi. Ternyata dari semua anak itu bermacam-macam keinginannya. Saya biarkan dia. Jadi dia kan bermimpi semacam itu di kelasnya. Saya biarkan. Tulis saja lalu tempel di papan ini. Nah, kemudian ini adalah hasil tempelan anak-anak. Setelah saya baca di sini, saya kerucutkan menjadi sebuah ada tiga apa itu namanya kategori. Yang ingin kelas tertib itu saya kumpulkan jadi satu. Yang ingin kelas bersih saya jadi satu. Atau tidak ada pembulian saya jadikan satu. Saya kerucutkan. Kemudian ini saya buat kontrak belajar namanya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari kontrak belajar ini setiap saya rangkum menjadi sebuah, karena tulisannya anak-anak, tulisan ya apa itu namanya, bahasanya kan ya tidak tertata dengan hukum. Jika yang anak-anak itu ingin ada PR, ingin bebas, nah, berarti setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu menghargai. Tadi di sini saya baca adalah anak yang suka dibully di situ. Ya, jadi saya rangkum jadi setiap anggota kelas perlu menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman karena ada yang mengganggu atau ada yang perkelahian itu. Nah, ini adalah kontrak belajar. Selalu bersikap positif. Nah, oleh nangkon joli itu bersifat negatif itu tadi ada yang bilang apa suka mengolok-olok itu tadi. Senantiasa menjadi diri yang baik. Percaya menghormati orang lain dan barang miliknya. Kenapa di sini saya masukkan barang miliknya? Karena kadang anak itu tidak mau pennya itu tidak mau dipinjam, atau dipinjam dengan paksa. Iya. Artinya gini, karena terlalu sering kali di situ. Terus makan, ini ada contoh nyata ini, makanan sampai habis dia tidak kuman ngantian itu loh, diminta dengan paksa ya. Itu. Nah, di sini jadi saya rangkum yaitu percaya menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Terus berkomitmen pada setiap tugas. Nah, di situ ada yang tugas tidak terselesaikan dengan baik atau mengumpulkan tidak tepat gitu. Terus senantiasa membantu. Di sini. Oh iya Bapak Ibu, kalau peraturan lebih halus lagi, kira-kira anak itu tidak merasa tertekan gitu. Jadi di sini setiap anggota kelas perlu belajar gitu. Nah, di sini akhirnya saya rangkum menjadi 3 poin. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Tidak perlu 10. Jadi saya rangkum yang pertama yaitu tentang sikap berarti. Jadi keyakinan kelasnya yaitu kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati, menyayangi, dan menghargai orang lain serta barang milik orang lain. Berarti ini tentang sikap. Kemudian tentang disiplin. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk berbuat disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin mengerjakan tugas. Dan yang ketiga yaitu diterima dan dimiliki. Karena tadi kan ada anak yang merasa dibully gitu, tidak diterima dalam kelompoknya, maka saya rangkum yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam kelompok, saling membantu dan peduli satu sama lain. Ini Bapak Ibu. Dan jadi ini adalah keyakinan kelas kita di sini. Nah, keyakinan kelas kita, kenapa anak-anak tadi itu kok menulis seperti itu Bapak Ibu? Itu kan berasal dari hatinya gitu.
Nah, ternyata jika kita belajar, anak-anak itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu memang naluri, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini survival ya. Ini adalah kebutuhan yang memang wajib harus kita. Ini berhubungan dengan biologis nih, semacam kesehatan, rumah, makan. Nah, kalau anak-anak tidak mendapatkan makan yang bergizi, mereka kan tidak bisa belajar dengan baik. Nah, itu. Nah, yang kedua sampai 5 ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis nih, yaitu kebutuhan untuk merasa diterima atau love and ini kurang enak. Nah, jadi anak itu butuh untuk merasa diterima ya di dalam sebuah komunitasnya, agar mereka itu tidak merasa minder atau merasa tidak ada harga dirinya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, tadi Bapak Ibu kadang anak-anak kita itu di kelas itu kan waktu diterangkan guyo dhewe. Nah, waktu diterangkan itu apa itu namanya, melakukan sesuatu yang di luar dari pembelajaran tersebut. Ternyata anak itu butuh kebebasan dan juga kebebasan untuk melakukan sesuatu. Ya. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun. Jadi kadang anak-anak itu ada anak yang gini Bapak Ibu, pada saat pembelajaran dia suka ini, dia melaksanakan itu, suka menggambar, jadi dia menggambar. Ada juga sukanya ngobrol, yang ngobrol begitu. Ternyata itu memang kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power. Maksudnya di sini adalah kebutuhan bahwa mereka itu merasa dihargai, misalkan melakukan sesuatu atau prestasi. Jadi kita harus memberikan sebuah penghargaan kepada mereka. Jadi kebutuhan untuk penguasaan. Nah, ternyata dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, kalau kita biarkan anak kan tidak punya arah nih Bapak Ibu, dengan keinginan-keinginannya. Nah, maka di sini guru harus mempunyai atau menempatkan diri sebagai untuk mengontrol anak-anak. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus kita sebagai guru harus kita berikan, harus kita untuk menghadapi anak-anak yang tersebut, apalagi yang tidak disiplinnya. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, di sini posisi penghukum itu biasanya guru itu nanti kita penjelasannya nih. Di sini ada yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima yaitu posisi manajer. Kita kupas satu persatu. Nah, yang sebagai penghukum Bapak Ibu. Di sini kita lihat guru dengan posisi penghukum akan biasanya berkata begini, pahami aturan saya atau awas, gitu. Atau bilang kamu selalu saja salah. Ini dilakukan dengan ada suara tinggi, mata melotot dan jari menunjuk. Nah, itu berarti kita sebagai posisi penghukum. Kula mboten nate jenengan, saya juga yang melakukan semacam itu Bapak Ibu. Sebelum saya memahami tentang teori-teori ini, saya kira semuanya melakukan itu. Ternyata hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya kemungkinan anak akan marah dalam hatinya. Memang dia tidak berani terungkapkan, tapi dia pendam rasa marahnya sehingga nah, kita tadi membahas tentang penghukum di situ. Tadi hasilnya kemungkinan anak akan marah dan pendendam. Kan kadang ada ya sampai sepeda gurunya itu dikemposi. Ya mungkin dari faktor ini Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru biasanya bersuara lemah lembut
keheningan, membuat orang lain, tapi membuat orang lain itu tidak nyaman. Pembuat merasa bersalah itu biasanya berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Barangkali Bapak harus memberitahu kamu." Ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kemudian bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, di sini adalah anak itu akan berpikir, Bapak Ibu. Berpikir, oh ya aku berbuat salah. Tapi hasilnya murid ini bisa mempengaruhi psikisnya, Bapak. Hasilnya merasa bersalah karena sudah mengecewakan guru, sehingga dia merasa dirinya itu gagal dan tidak bisa menghargai dirinya sendiri karena sudah mengecewakan orang lain, dan ini pasti akan membekas pada dirinya. Nah, kemudian ada juga guru yang sebagai posisi teman. Nah, di sini posisi teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Guru dengan posisi ini biasanya akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak. Kamu jangan bersikap itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji tidak terlambat lagi." Jadi ini diposisikan anak ini sebagai teman, Bapak Ibu. Tapi kadang teman ini kita menjadi tidak merasa. Jadi anak kalau sudah memposisikan kita sebagai teman, kita akan harga diri, ya, bukan harga diri apa namanya ya, itu kan murid kan tidak menghormati karena mereka menganggap gurunya adalah teman, jadi kurang ada rasa hormatnya. Hasilnya murid memang akan akrab, ini positif Bapak Ibu, tetapi menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Posisi ini bukan tidak bagus, ini baik. Tapi murid ini akan merasa ketergantungan pada guru tersebut. Murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh hanya guru tersebut, tetapi belum tentu sama terhadap guru yang lain. Oh, guru yang hanya disukai saja itu yang dia nurut, tapi kepada guru yang lain belum tentu nurut seperti guru yang dianggap sebagai teman tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Namanya pemantau itu berarti mengawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi guru itu sifatnya flat, Bapak Ibu, datar saja. Guru pada posisi ini biasanya akan berkata, "Ayo, peraturannya apa?" Terus sanksi atau konsekuensinya apabila kamu melakukan itu, kamu sudah tahu kan? Gitu, sesuai dengan peraturannya. Di sini hasilnya adalah murid memahami konsekuensi. Ini juga bagus. Yang harus dijalani apabila melakukan indisipliner. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena mendapat hukuman. Tetap ada hukuman, konsekuensinya itu. Yang berikutnya yaitu sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini memberikan kesadaran pada murid yang melakukan penyelewengan dari keyakinan kelas tadi. Biasanya guru dengan posisi manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu bersedia, apa rencana kamu memperbaiki hal ini?
Jadi anak itu disuruh menemukan sendiri apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Gitu. Hasilnya adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau membahagiakan orang tua. Ya, jadi dia itu berdasarkan dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Tidak berdasarkan motivasi dari siapapun. Nah, pada posisi ini menjadikan murid melakukan disiplin positif karena berdasarkan atas kesadaran dari dirinya. Jadi anak itu sadar sendiri bahwa saya melakukan ini itu salah. Saya melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Jadi apa yang harus saya lakukan supaya saya menebus atau bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan. Jadi anak, iya apa yang harus saya lakukannya. Misalkan anak terlambat, loh kenapa kamu terlambat? Oh tadi bangunnya kesiangan. Loh apa yang membuat bangun kesiangan? Oh saya begadang Bu. Nah gitu biasanya karena melihat televisi atau main HP. Nah jadi terus apa solusinya yang harus kamu lakukan itu tadi? Oh berarti saya harus supaya tidak terlambat. Saya tidak begadang lagi. Jadi anak itu dituntut untuk menemukan solusi sendiri. Itu posisi guru sebagai manajer, Bapak Ibu. Ini adalah posisi memang sulit kita sebagai guru untuk menuju ke posisi manajer ini. Memang sangat sulit, tidak semudah yang dibayangkan. Tapi setidaknya kita berusaha untuk menuju ke posisi ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tadi yang sudah kita bahas itu tentang hukuman atau sanksi atau konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah membahas tentang hukuman, gitu. Nah, hukuman itu apa? Kategori yang mana sih hukuman itu? Gitu. Atau juga kategori yang mana konsekuensi itu, Bapak Ibu? Coba saya ini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu untuk menentukan ini hukuman atau konsekuensi di sini. Di sini mencatat 100 kali pada buku kalimat saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ada gitu ya. Kamu harus mencatat pada bukumu, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan, misalnya tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR, saya akan mengerjakan PR lagi. Itu dicatat sampai 100 kali dalam bukunya. Ini kategori apa Bapak Ibu? Sanksi. Iya, betul Bapak Ibu. Iya. Betul. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan 3 kali karena tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu. Nah, kalau lari ini adalah hukuman, Bapak Ibu. Ini sanksi atau konsekuensi. Iya, hukuman atau sanksi, tapi di sini konsekuensi. Ya, hukuman atau sanksi. Betul. Iya, biasa saya ke sini betul. Yang ketiga, membersihkan coretan di meja. Misalkan coret-coret meja suruh dibersihkan. Ini kategori konsekuensi. Betul, ini konsekuensi. Karena anak sudah melakukan coretan, konsekuensinya membersihkan. Di sini murid diminta push up 10 kali karena tidak berseragam lengkap. Ini ya hukuman sanksi, betul. Kemudian menggantikan tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Terus kemudian berjemur di lapangan karena saat diterangkan mengobrol dengan murid diminta bertelang. Oh ini Nah ini.
berjemur di lapangan karena saat diterangkan mengobrol. Ini beda poin ya. Ya. Oh iya. Saat diterangkan mengobrol. Ini kategori Konsekuensi. hukuman Bu. Aduh, salah pikir. Nah, kemudian ada lagi murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Sabar Bapak Ibu. Ini tentang. Kemudian terus bagaimana Bapak Ibu supaya anak itu ya kita mewujudkan tadi supaya anak itu punya kesadaran diri, maka ada teori yang namanya yaitu teori segitiga restitusi. Jika anak melakukan sebuah kesalahan, kita merestitusi. Merestitusi itu adalah menemukan sendiri, menggali sendiri. Apa itu namanya penyelesaiannya, tanggung jawabnya, apa yang harus saya lakukan di situ. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi urutannya ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, di sini biasanya akan berkata, tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di situ. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, di sini dalam segitiga restitusi, apa yang harus kita lakukan untuk menstabilkan identitas? Pertama yaitu bagian ini identitas anak itu dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya dengan cara mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak kalau melanggar itu distabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi seolah-olah anak ini dibenarkan. Seolah-olah gitu Bapak Ibu. Bukan dibenarkan berbuat kesalahan, bukan. Tapi seolah-olah ini perbuatan anak tersebut dibenarkan dulu. Nah, setelah dia itu distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi, tindakannya yang salah tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tertentu. Jadi anak melakukan sesuatu itu pasti mempunyai maksud. Nah, yaitu untuk apa? Itu tadi itu memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi itu. Nah, contohnya dengan mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kami patut bangga pada dirimu karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu kemarin dulu, kebetulan murid saya itu berkelahi karena orang tuanya diolok-olok. Jadi saya praktekkan segitiga restitusi ini. Menanyakan keyakinan kelas. Setelah divalidasi tindakannya, kemudian ditanyakan, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian ditanyakan keyakinan kelas tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya anak itu melakukan sesuatu itu secara internal Bapak Ibu. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, di sini sudah anak pada menanyakan keyakinan kelas ini, anak sudah digiring untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Yang pertama yaitu bisa dengan cara
Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati kemarin? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Apa kamu ingin jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, anak rata-rata menjawab iya kan? Nah, tapi mereka tidak tahu untuk menjawab iya itu apa yang harus ia lakukan. Jadi sebagai guru kita harus menuntun, membimbing untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, itu. Oh, saya menjadi orang bertanggung jawab. Berarti caranya begini. Ya gitu. Kok kesampaian? Kesimpulan. Terima kasih. Nah, jadi tadi yang sudah saya paparkan itu adalah yang 6 materi tadi. Kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Suatu kegiatan pembelajaran itu dibutuhkan lingkungan dan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana tersebut terwujud melalui budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Budaya positif lahir dari disiplin positif. Nah, dari sini yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Saya bertanya. Oh iya. Nggih, Busur, monggo. Berdiri ya. Nggih. Ya jelas. Fokus. Tadi di awal kalau tidak salah itu ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Iya. Yang saya tanyakan, posisi kontrol yang seperti apa yang ideal, yang bisa dilakukan atau yang bisa kita lakukan sebagai guru dengan menghadapi dari beberapa murid yang beragam multikultural. Itu pertanyaannya. Posisi kontrol yang ideal itu yang bagaimana? Gitu. Terima kasih, Bu Sur. Saya coba untuk menjawab. Ini menurut pendapat saya. Bapak Ibu, memang kita harus mengetahui atau memahami dari 5 posisi kontrol. Tapi dalam pelaksanaannya tidak hanya 1 posisi saja yang bisa kita lakukan. Oh, saya ingin hanya sebagai manajer tok. Tidak bisa, Bapak Ibu. Pertama itu kita melihat dulu pribadinya anak. Kita pahami karakternya anak. Kan bermacam-macam karakter anak. Ada yang begitu saja diberitahu sudah selesai. Ada juga sing berontak kan gitu. Jadi kita bisa menggabungkan atau mengkolaborasi dari posisi yang tadi. Mungkin pertama kita sebagai teman dulu. Kita sebagai teman dulu biar anak itu merasa senang dulu. Nah, setelah itu, setelah anak sudah merasa senang dan pada kita, kemudian kita posisikan kita sebagai manajer. Jadi intinya untuk menghadapi karakter atau bermacam-macam itu tidak hanya 1 posisi saja. Jadi kita bisa mengkolaborasikan ke 5 tadi. Terutama kalau yang semacam jadi penghukum itu kalau bisa tidak kita lakukan. Yang bisa kita lakukan yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, apalagi sebagai manajer, itu akhirnya kita kembali ke situ. Jadi akhirnya itu tadi Sur, kesimpulannya adalah kita kolaborasikan dari posisi itu. Tidak hanya 1 posisi saja yang kita berikan. Berarti posisi penghukum seperti tadi apakah tidak perlu? Oh ya. Gini, mungkin penghukum, kita bicara ke penghukum, memang penghukum itu konotasinya negatif, nah konotasinya negatif. Dari kalau bisa itu kalau kita pahami dari teori-teori atau materi itu kita hindari seminim mungkin. Mungkin kalau kita menemukan anak yang ini sudah ditangani semacam ini, nah kita cari jalan lain. Bagaimana untuk supaya anak ini sadar
pada dirinya sendiri, gitu misalnya. Ada lagi mungkin yang bertanya, Pak Ibu? Saya, Bu Hikmah. ketika kita sudah memposisikan sebagai manajer, tetapi murid itu masih melakukan pelanggaran-pelanggaran secara berulang-ulang. Bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Oh, nggih. Bapak Ibu, ini memang dilema nggih. Kita itu sebagai guru harus semacam ini. Tapi anak ini diapa-apakan kok tetap saja dilakukan berulang-ulang. Kita restitusi. Intinya apa tadi? Katanya tidak terus dikum, tidak teles di PP tidak garing. Nah nah ini memang apa itu namanya resiko kita ya sebagai guru. Iya. Nah, menurut pendapat saya Bapak Ibu ini kalau bisa mungkin kita bisa sharing Bapak Ibu ya. Mungkin ada pendapat juga yang lain. Nah, kalau sudah anak semacam ini, kita sudah restitusi, sudah diberi kesadaran, tapi dilakukan berulang-ulang. Nah, ini perlu ada juga kolaborasi. Misalkan kalau kolaborasi dengan pihak yang lebih berwenang kepada kepala sekolah, yaitu terus orang tua, atau bisa saja yaitu tadi yang dilakukan bisa anak itu dengan polisi atau mungkin kalau kategorinya itu pelanggaran. Nah, jadi kita bisa kolaborasi supaya anak ini merasa sadar. Nah, itu tadi kita berikan kepada kepala sekolah misalkan. Nah, biasanya anak kalau sudah masuk di ruang kepala sekolah itu ada rasa bagaimana itu ya? Lah itu takut. Nah, ya kita usahakan Bu Hikmah, kita usahakan tidak menjadi posisi penghukum kalau semacam ini. Ya kita bisa kolaborasikan dengan berbagai pihak yang bisa mendukung untuk menyelesaikan masalah ini. Memang kita harus tahu, latar belakangnya anak semacam ini apa. Kita pelajari latar belakangnya. Itu tadi ada 5 dasar manusia tadi, kebutuhan dasar manusia. Berarti ada sesuatu yang tidak dia terima dari apa yang tidak ada dalam 5 dasar manusia tadi. Mungkin di rumah kebebasannya kurang. Yaitu tadi tidak bahagia, tidak fun. Nah, jadi kita pelajari apa motifnya. Latar belakang dari anak berbuat ini. Nah, mungkin di rumah semacam itu berarti kita kolaborasi dengan orang tua semacam itu. Begitu Bu Hikmah. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup. Oh, tidak. Terima kasih atas atas yang waktunya Bapak Ibu. Ini sudah waktunya pulang. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.